Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Sukeni dari kelas 11 TB2 absen 21. Pada video ini saya akan membuat video mengenai pembuatan daksina dan kaitannya dengan agama Hindu. Nah, sebelum lanjut, teman-teman pasti belum tahu apa itu daksina. Nah, daksina itu merupakan suatu penghormatan berupa benda ataupun uang kepada para pandita atau pengumpul karya. Nah, pada saat penyerahan tersebut juga dalam hati yang tulus ikhlas. Nah, persembahan ini sangat penting dan bahkan merupakan salah satu syarat agar upacara yang dapat kita laksanakan berkualitas atau yang disebut dengan satu keyatnya. Nah, unsur-unsur atau aspek-aspek yang terdapat dalam daksina yaitu yang pertama, alas bedogan, yang kedua yaitu bedogan atau serobong, selanjutnya yaitu kelapa, telur yang dibungkus dengan tipa telur, beras, uang kepeng dan juga benang, tapak dara atau tapak lima, base tampel, unjuk-unjukan, buah pinang, biji ratus, pisang, pangi atau keluak, tingkih atau kemiri, benang, pojong, dan juga canang. Adapun pembuatannya yaitu yang pertama, kita masukkan benang, uang kepeng dan juga beras ke dalam serobong. Kita masukkan tapak dara atau tapak lima. Yang ketiga yaitu kita masukkan kelapa dan masukkan komponen-komponen lainnya, dimulai dari telur, pangi atau keluak, tingkih atau kemiri, pisang, dan khusus untuk buah pinang kita alasi dengan gojong dan juga base tampel atau sirih tampel. Selanjutnya yaitu biji ratus dan kegantungannya. Selanjutnya yaitu muncuk-muncukan yang terdiri dari 5 macam daun-daunan sebagai simbol dari Pancara Dewata. Terakhir, kita lilitkan benang ini di ujung kelapanya dan kita lalu canang. Nah, daksina sudah jadi. Jangan di skip dulu ya, sekarang saya akan menjelaskan dari aspek-aspek tersebut. Nah, dari pembuatan daksina banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Seperti, apa sih itu daksina? Unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam daksina? Dan yang ketiga yang paling penting yaitu, apa kaitannya daksina dengan agama Hindu? Untuk pertanyaan yang pertama, apakah itu daksina? Nah, daksina itu merupakan suatu penghormatan dalam bentuk persembahan baik berupa uang, harta benda, upacara-upacara yang dipersembahkan kepada para pandita ataupun para pemuput karya seperti pemangku, sulinggih, dan lain sebagainya. Nah, dalam penyerahan tersebut kita juga dalam keadaan hati yang tulus ikhlas. Nah, persembahan ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan bahkan merupakan salah satu syarat agar upacara yang kita laksanakan atau yang kita selenggarakan bersifat atau berkualitas atau yang disebut dengan satu keyatnya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, unsur-unsur apa saja sih yang terkandung dalam daksina? Unsur yang pertama yaitu alas bedogan atau wakul atau serobong ataupun yang disebut dengan katung yang dibuat dari janur atau selepan yang dibentuk dengan bentuk bulat, sedikit panjang, dan ada batas pinggiran. Bedogan ini merupakan lambang dari unsur pertiwi yang dapat kita lihat secara jelas. Nah, unsur yang kedua yaitu bedogan atau wakul atau serobong ataupun yang disebut dengan katung yang dibuat dari janur ataupun selepan yang dibuat dengan bentuk melingkar, tinggi, dan seukuran dengan alas wakulnya. Nah, bagian tengah bedogan ini merupakan lambang dari unsur rakasa yang tanpa tepi.
Bedogan ini juga merupakan lambang dari hukum rete ataupun yang disebut dengan hukum abadi Tuhan. Unsur yang ketiga yaitu tapak dare atau yang disebut dengan tapak liman, yang dibuat dari 2 potongan janur ataupun selepan yang dijarit membentuk tanda tambah. Seperti yang kita tahu bahwa tanda tambah merupakan lambang dari keseimbangan, baik keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos, dan merupakan lambang swastike yang artinya semoga selalu dalam keadaan baik, dan juga merupakan lambang dari perputaran bumi, baik itu dari pagi ke siang, siang ke malam, dan seterusnya. Unsur yang selanjutnya yaitu kelapa. Kelapa merupakan buah serbaguna yang juga simbol dari pawitra atau air keabadian ataupun amarta, yang juga merupakan simbol alam semesta yang terdiri dari 7 lapisan yang disebut dengan sapta patala dan sapta loka. Dan juga buah ini mempunyai 7 lapisan luar dan 7 lapisan dalam. Unsur selanjutnya yaitu beras yang merupakan makanan pokok yang melambangkan penghidupan dari sumber kehidupan manusia di bumi atau yang trimurti yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, unsur selanjutnya atau unsur yang keenam yaitu telur itik yang dibungkus dengan ketupat telur yang merupakan lambang dari awal kehidupan atau getar-getar kehidupan. Lambang alam semesta atau lambang buana alit yang menghuni bumi ini. Karena telur mempunyai 3 lapisan, yaitu kuning telur merupakan lambang dari Antakarna Sarira, putih telur lambang dari Suksema Sarira, dan kulit telur lambang dari Stula Sarira. Selanjutnya yaitu benang tukelan. Unsur selanjutnya atau unsur yang ke-8 yaitu buah kemiri yang merupakan simbol dari purusa atau kejiwaan ataupun laki-laki dari segi warna yaitu berwarna putih yang melambangkan ketulusan. Unsur selanjutnya yaitu biji ratus yang merupakan percampuran antara 5 macam biji-bijian. Unsur selanjutnya yaitu buah kluwek atau yang disebut masyarakat Bali dengan buah pangi yang merupakan unsur dari perdana, kebendaan, perempuan, dan dari segi warna yaitu merah yang berarti kekuatan. Dalam tetandingan melambangkan dagu. Selanjutnya yaitu pepeselan atau muncuk-muncukan yang terdiri dari 5 macam dedaunan yang merupakan simbol dari Panca Dewata. Unsur selanjutnya yaitu gegantungan yang terdiri dari unsur lautan dan unsur daratan dan terdiri dari kacang-kacangan atau bumbu-bumbu dapur, garam, dan zat rasa lainnya yang dibungkus menjadi satu dalam daun pisang yang sudah tua atau yang sudah kering yang disebut dengan kraras ataupun daun kelapa ataupun selepan yang merupakan simbol dari kemakmuran. Unsur selanjutnya atau unsur yang ke-7 yaitu pisang yang melambangkan atau dalam tetandingannya melambangkan jari. Selanjutnya yaitu uang kepeng atau yang disebut masyarakat Bali dengan pes bolong yang merupakan alat penebus sebagai sarening manah. Unsur selanjutnya yaitu sampian dan canang yang merupakan lambang dari penyerahan diri secara total kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa sih kaitannya Daksina dengan agama Hindu? Nah, seperti yang kita tahu bahwa Daksina adalah tapakan dari Yang Widi dalam berbagai manifestasinya dan juga merupakan perwujudannya. Nah, Daksina juga merupakan buah daripada Yadnya. Ini dapat kita lihat pada berbagai upacara yang besar, di mana kita lihat banyak sekali ada daksina. Kalau kita lihat fungsi daksina yang diberikan kepada pemuput karya, pedanda atau pemangku, sepertinya daksina tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada sekalian di sekalian. Begitu pula kalau daksina itu kita haturkan kehadapan Yang Widi sebagai pelengkap aturan kita dan sembah sujud kita atas semua karunia-Nya. Daksina disebut juga Yadnya Patni yang artinya istri atau sakti daripada Yadnya. Dalam lontar Yadnya Prakarti disebutkan bahwa Daksina melambangkan Yang Widi yang tunggal. Kedua nama tersebut adalah nama lain dari Dewa Siwa. Sebenarnya pengertian Daksina secara umum adalah suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang kepada pendeta atau pemimpin upacara. Penghormatan ini haruslah dihaturkan secara tulus ikhlas,
Persembahan ini sangat penting dan bahkan merupakan salah satu syarat mutlak agar yatnya yang kita laksanakan dapat disebut berkualitas atau yang disebut dengan satwika yatnya. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu pemakaian daksina di Bali. Masyarakat Bali yang dominan penduduknya beragama Hindu sangat fanatik dalam kehidupan beragama. Meskipun masyarakatnya fanatisme dalam kehidupan beragama, tetapi tidak jarang masyarakat Bali menggunakan sarana-sarana atau disebut dengan upekara-upekariatnya atau persembahan yatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan atau yang dianjurkan dalam lontar-lontar agama Hindu. Hal ini jika terus dilakukan, maka tatwa dalam agama Hindu tidak lagi digunakan, bahkan akan hilang selamanya. Sehingga secara terus-menerus yatnya dalam agama Hindu di Bali tidak sesuai dengan tatwa. Meskipun banyak masyarakat yang memakai tatwa sebagai dasarnya dalam melaksanakan yatnya, namun ada pula masyarakat Bali yang fanatisme yang masih mempertahankan tatwa sebagai dasar pelaksanaan yatnya. Akhir-akhir ini, kita dipaksa untuk mengkerutkan jidat dengan dikatakannya beberapa sulinggih dalam geria yang rajin melayani sisyanya dalam menjual banten. Harga banten pun bervariasi sesuai dengan besar kecil atau tingkat kerumitannya. Suatu hal yang paling membuat terenyuh adalah harga banten telah menggigit umat yang ekonominya lemah. Hal itu rupanya akan tetap berlangsung jika tidak ada ketegasan dari pihak lembaga umat kita. Sulinggih berbisnis ini sudah merupakan pelanggaran sarana kepanditaan. Terhadap sulinggih mantra seperti ini sudah pada tempatnya jika pihak DI memberikan teguran. Nah, tetapi terlepas dari sarana kepanditaan atau sasana kepanditaan yang telah dilanggar, kita perlu introspeksi diri. Mungkin sekali kita ikut andil dalam menciptakan keadaan seperti itu. Tidaklah karena kita, para pendeta, yang mestinya berhenti mencari nafkah, tetapi karena tuntutan kesejahteraan terpaksa kembali berbisnis. Kita lalai untuk menyucikan dan memuliakan beliau-beliau semua. Sebagai contoh, di desa Pekraman atau secara umum, apabila ada menyelenggarakan yatnya, kita sangat jarang melihat kenyataan bahwa ada persembahan kepada pemimpin, upacara atau pendeta ataupun pemangku yang sedikit istimewa dalam pengertian cukup layak jika dibandingkan dengan tingkat kerumitannya dan kemegahan yatnya tersebut. Misalnya, sebuah yatnya yang diselenggarakan dengan menelan biaya 10 juta rupiah, tetapi daksina untuk para pemimpin yatnya yaitu tidak ada, atau kalau yang paling besar 10.000 rupiah. Apakah itu cukup profesional? Tidaklah. Kita sadar kerja mengumpet yatnya itu cukup menyita energi dan waktu. Sebagai perbandingan, misalnya seorang karyawan sebuah perusahaan yang bekerja 10 jam per hari, ia sudah dapat dipastikan mendapat upah 30.000 rupiah. Sedangkan pandita yang kerja sehari penuh hanya memperoleh daksina 10.000 rupiah. Nah, kita tahu secara vertikal spiritual atau apapun pandita lebih terhormat dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu, di mana penghormatan kita kepada beliau yang benar sebagai perwujudan dewa? Dari uraian atau penjelasan sebelumnya tentang pemakaian daksina di Bali dan penjelasan-penjelasan lainnya, jika dibandingkan dengan ajaran agama Hindu, umat Hindu mengenal adanya catur yoga atau catur marga dan nada yang menyebutkan catur marga yoga yang merupakan 4 jalan menuju kesempurnaan yang diantaranya. 1. Jnana marga yoga yaitu jalan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu Bhakti marga yoga yaitu jalan persembahan atau yadnya. Yang ketiga yaitu Dhyana atau Raja Marga Yoga yaitu jalan meditasi. Yang keempat yaitu Karma Marga Yoga yaitu dengan jalan bekerja. Bhakti merupakan jalan mudah atau termudah bagi kebanyakan orang di Bali. Itulah sebabnya Rindu di Bali cenderung memilih jalan Bhakti atau Hindu di Bali cenderung memilih jalan Bhakti, terutama sekali bakti terhadap keluhurnya.
Namun ada yang lain yaitu bakti kepada ide Sang Hyang Widi yang diwujudkan melalui simbolis upakaryatnya. Salah satunya adalah Daksina yang merupakan yang paling mudah dan ekonomis untuk mewujudkan rasa bakti itu. Di dalam Daksina terdapat kekuatan yaitu kekuatan bakti dan kekuatan keyakinan daripada umatnya dan baktinya. Daksina biasanya bisa bertahan selama 30 hari atau 1 bulan. Setelah bagian-bagian daksina itu rusak, lalu kemudian diganti seperti tersebut dalam Bhagavad Gita bab 2. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan saya tadi yaitu Daksina disebut Yajna Patni yang artinya istri atau sakti kepada yajna. Daksina juga dipergunakan sebagai mana persembahan atau tanda terima kasih, selalu menyertai banten-banten yang agak besar dan sebagainya. Perwujudan atau pertapakan dalam lontar yajna prakarti disebut bahwa Daksina melambangkan yang guru atau yang tunggal. Kedua nama tersebut adalah nama lain dari Dewa Siwa. Daksina pada awalnya memang sudah dipakai dan digunakan pada zaman terjadinya kisah Mahabharata yang pada saat itu Daksina dipakai atas anjuran Sri Krishna kepada Pandawa pada saat upacara Aswamedha setelah perang Bharatayuddha. Adapun isi Daksina adalah serebeng simbol Ardha Chandra, yang kedua kelapa dengan sabuk memperucut simbol Brahma dan nada. Yang ketiga yaitu bedogan, simbol swastika. Yang keempat, kojong pesel-peselan, simbol Adan Areswari. Kojong gegar tusan, simbol akasa atau pertiwi. Telur bebek, simbol Windu dan Satyam. Irisan pisang, simbol Dharma. Benang putih, simbol Siwa. Dan lain sebagainya. Macam-macam daksina adalah sebagai berikut. Daksina kelipatan 1 atau yang disebut dengan daksina alit, daksina kelipatan 2, nama lainnya adalah daksina pekalan-kalan atau manusiatnya, daksina kelipatan 3 atau daksina krepa atau resiatnya, dan daksina kelipatan 5 sering disebut daksina gede atau pemogpog atau upacara besar, dan daksina sulinggih.